Salam Indonesia Maju. Tentunya kita semua telah mengetahui bahwa bangsa dan rakyat Indonesia telah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tentunya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena diperingati di dua tempat, yaitu di Istana Negara Jakarta dan di Istana Garuda Nusantara. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 bukan hanya sekedar momen peringatan Hari Kemerdekaan, akan tetapi juga syarat akan makna, arti simbolis, dan tentunya arti politik yang cukup mendalam. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo berada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin berada di Istana Merdeka Jakarta. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo kerap kali mempergunakan simbol-simbol untuk menyampaikan sebuah pesan. Sepertinya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 telah dirancang sedemikian rupa untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut. Yang diantaranya adalah yang pertama, dengan adanya kehadiran Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto di Ibu Kota Nusantara menyiratkan bahwa akan terjadinya transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Di samping itu, dengan adanya peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di Ibu Kota Negara Nusantara juga menyiratkan secara harmonis dan halus bahwa Presiden Joko Widodo akan memberikan mandat penuh kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk melanjutkan visi dan misi pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai langkah besar Presiden Joko Widodo dalam upaya memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan visi Indonesia di tahun 2045. Yang kedua adalah kehadiran Bapak Ma'ruf Amin dan Mas Raka Buming Raka di Istana Merdeka Jakarta sebagai simbolis wakil presiden di saat ini dan saat yang akan datang. Tentunya sekali lagi hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia telah siap untuk melakukan transisi kepemimpinan baik secara eksekutif maupun legislatif yang dilakukan secara harmonis dan terarah. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 hanya terdapat satu komando, yaitu di Ibu Kota Nusantara. Hal ini menyiratkan bahwa pusat komando telah berpindah ke Ibu Kota Nusantara. Tentunya Jakarta masih menjadi kota yang sangat penting. Akan tetapi secara de facto Jakarta telah berubah fungsi hanya sebagai kota perwakilan. Yang keempat adalah dengan adanya peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Negara Nusantara,
finally menandakan bahwa akan terjadinya pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara yang terletak di Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Tentunya hal ini juga merupakan transisi negara Indonesia dari negara berkembang menuju kepada negara maju. Dan untuk hal tersebut tentunya harus ada perubahan dalam gaya kepemimpinan yang lebih merakyat, karena pada saat ini masyarakat lebih menyukai gaya kepemimpinan atau pemerintahan yang mau memberikan pelayanan publik secara cepat dan nyata. Untuk menuju kepada negara Indonesia maju, tentunya saat ini pemerintah memiliki tugas-tugas yang diantaranya adalah satu, meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang kedua adalah tetap melaksanakan pembangunan secara infrastruktur. Yang ketiga, menyederhanakan segala macam regulasi. Yang keempat adalah menyederhanakan bentuk birokrasi di segala bidang. Semoga saja dengan adanya peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara dapat menjadi titik balik bagi bangsa dan rakyat Indonesia untuk dapat mengubah wajah Indonesia baru yang lebih baik dan lebih maju sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045, yaitu Indonesia Maju dan Indonesia Emas. Tentunya hal ini semua perlu dukungan dari bangsa dan rakyat Indonesia secara menyeluruh demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia di masa yang akan datang. Dan tentunya demi untuk negara dan bangsa Indonesia agar dapat bersaing baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata!